Sebagai ibu kota Kabupaten Banggai, Luwuk menjadi pintu gerbang untuk menikmati segala keindahan alam yang dimiliki daerah pesisir Laut Banda ini. Selain itu, Kabupaten Banggai memiliki beragam kuliner khas yang nikmat dan menggugah selera. Kali ini saya diajak oleh masyarakat Batui untuk menikmati ayam gagape. Daging ayam kampung yang diolah dengan santan dan biasa disajikan bersama buyun nibung, sejenis lontong yang dibalut dengan daun nibung. Sebelum membuat ayam gagape, saya diajak untuk membuat buyun nibung terlebih dahulu. Buyun nibung sendiri merupakan penganan pengganti nasi yang mirip dengan lontong namun berasal dari beras ketan. Untuk bahan-bahannya yaitu pertama, kelapa yang telah diparut, diperas untuk diambil santannya dan dicuci juga beras ketannya hingga bersih. Ibu, ini beras ketannya sudah bersih? Taruh sini. Ratakan beras ketan yang dimasukkan ke dalam wajan, lalu masukkan santannya. Nah, untuk menghasilkan buyun nibung yang enak, porsi pemberian santan haruslah pas. Jika terlalu banyak akan menjadi bubur, dan jika terlalu sedikit, teksturnya akan keras. Guna mengetahui takaran santannya pas atau tidak, yaitu dengan menempelkan telapak tangan di atas beras ketan. Jangan sampai santan melebihi telapak tangan kita. Selanjutnya tambahkan garam dan gula secukupnya. Setelah itu, masak beras ketan hingga santannya meresap. Aduk sesekali beras ketan agar matang merata. Setelah santan meresap, pindahkan buyu ke dalam dandang dan masak kembali hingga matang. Setelah buyu masak, bungkus menggunakan daun nibung. Beras ketan yang diletakkan di dalam daun nibung lalu digulung-gulung, kemudian dibungkus dan ikat dengan ujung daunnya. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita kukus sebentar saja hingga daun nibung agak layu dan buyu benar-benar matang. Setelah membuat buyun nibung, sekarang kita akan mengolah ayam gagape. Untuk membuat ayam gagape, ini dia bahan-bahannya. Setelah semua bumbu dihaluskan, lalu tumis sampai keluar aromanya. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Kemudian masukkan daging ayamnya, aduk hingga tercampur dengan bumbu. Tambahkan santan, lalu masak hingga matang. Setelah santan mulai meresap dan ayam telah berubah warna, sajian ayam gagape pun siap untuk diangkat. Masyarakat Batui juga biasa menggunakan daun nibung sebagai tempat makan pengganti piring. Nah, sahabat ragam, di Kabupaten Banggai ini ternyata ada tempat makan yang unik. Ini terbuat dari daun nibung, namanya sapale. Sapale yang terbuat dari daun nibung ini memang sering digunakan masyarakat Batui untuk menaruh lauk pauk dan juga nasi. Terlebih lagi jika ada perayaan pesta tanam yang semua masyarakat berkumpul dan makan bersama, sapale selalu digunakan. Untuk membuatnya memang butuh keterampilan dan kesabaran. Daun nibung yang masih muda dibagi menjadi 6 helai untuk membuat sapale. Dari situ daun dibuka lalu tekuk bagian ujungnya. Kemudian diikatkan kembali sehingga menjadi seperti mangkuk. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita sajikan buyun nibung dan ayam gagapenya di dalam sapale ini. Ini dia sahabat, perpaduan kuliner tradisional khas Banggai, buyun nibung dan ayam gagape. Ayam gagape memiliki rasa yang pedas dan juga gurih. Sangat pas dipadukan dengan buyun nibung yang terbuat dari beras ketan. Nikmat. Kuliner khas Banggai ini umumnya disajikan pada saat hari raya ataupun upacara adat. Kuliner tradisional Banggai berikutnya adalah sayur lilin. Dinamakan sayur lilin karena memang bahan utama kuliner ini adalah tanaman lilin atau masyarakat sekitar menyebutnya biot. Tanaman lilin atau banyak disebut terubuk oleh masyarakat Indonesia bentuknya seperti tanaman tebu. Tanaman ini dimanfaatkan bagian pucuk saja untuk diolah menjadi sayuran. Pucuk tanaman lilin pada saat dewasa akan membengkak. Di dalamnya terdapat semacam serbuk yang padat menyerupai telur ikan.
Sebelum diolah, daun pucuk lilin harus dibuang terlebih dahulu, karena serbuk tanaman lilin hanya terdapat di dekat ruas batang saja. Pelepah yang melapisi serbuk juga dibersihkan, sisakan hanya lapis terakhirnya saja sahabat. Untuk membuat sayur lilin, bahan yang dibutuhkan adalah haluskan bumbu terlebih dahulu dari cabai, bawang merah, dan tomat. Setelah bumbu halus, masukkan ke dalam wajan dan campur dengan santan. Lalu nyalakan api dan tambahkan kunyit bubuk, serai, dan terakhir pucuk lilin yang telah dibersihkan. Masak dan aduk terus agar santannya tidak pecah. Setelah warnanya berubah, menandakan sayur lilin sudah matang dan siap untuk disajikan. Sayur lilin ini kaya akan karbohidrat, vitamin C, kalsium, dan fosfor, sehingga baik untuk tubuh kita. Selain dimasak santan, lilin juga dapat diolah dengan cara dibakar. Soal rasa, pasti tidak kalah nikmat dengan sayur lilin yang menggunakan santan. Nikmat ya masakan khas masyarakat Banggai ini. Sungguh kuliner tradisional penggugah selera. Tertarik untuk mencobanya, sahabat? Nah, sahabat Ragam, ternyata tak hanya ayam gagape dan sayur lilin yang menjadi kuliner favorit di Kabupaten Banggai ini. Olahan yang satu ini disebut dengan lalampa. Ini merupakan penganan yang bentuknya mirip dengan lemper. Yang membedakannya adalah isinya yang terbuat dari ikan. Isi lalampa bisa dibuat dari berbagai jenis ikan, mulai dari ikan cakalang ataupun ikan deho. Bahan utama dari lalampa adalah ketan. Nah, berikut bahan-bahan untuk isiannya. Untuk membuat isiannya, haluskan terlebih dahulu bumbunya dari merica, garam, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Jika sudah halus, saatnya untuk membersihkan ikan. Bagian yang digunakan hanya bagian dagingnya saja. Tulang dan kepala ikan tidak digunakan. Setelah dipisah, ikan disuir kecil-kecil dan siap untuk dimasak. Panaskan minyak, tumis terlebih dahulu bumbu halusnya. Setelah harum, masukkan suiran ikan deho ke dalam wajan. Aduk-aduk hingga ikan berubah warna yang menandakan ikan telah tercampur merata dengan bumbu dan siap untuk diangkat. Nah, sekarang kita buat lalampanya. Masukkan ketan pada selembar daun pisang. Pipihkan dan masukkan isi lalampa secukupnya. Kemudian gulung-gulung dan bungkus. Nah, setelah dibungkus, lalu bakar lalampa sebentar. Proses pembakaran ini untuk menghilangkan minyak yang ada pada lalampa. Sekarang, lalampa siap untuk dinikmati. Sahabat Ragam, seperti inilah cara menikmati lalampa di desa Mondono. Ada yang mau lalampa? Ayo, ambil. Satu-satu, kasih tuh satu-satu. Ini, satu-satu. Satu-satu. Ini dia olahan lalampa yang nikmat asli Banggai, Sulawesi Tengah. Rasa pedas dan hangat lalampa sangat cocok disantap saat cuaca dingin, sahabat. Makasih kayu aja. Setelah menikmati kuliner yang menjadi ciri khas Kabupaten Banggai, kini saya akan mengulas tentang kue tradisional yang ada di kota air ini. Pertama, ada kue karas-karas. Kue ini memiliki bentuk yang unik. Mirip seperti bihun yang digoreng kering, berbentuk agak bergelombang seperti rambut keriting. Kue ini berwarna coklat keemasan dengan bentuk bulat. Kue karas-karas memiliki aroma yang khas, campuran antara aroma tepung yang digoreng dengan wangi gula merah. Ini dia bahan yang diperlukan untuk membuat karas-karas. Masukkan gula pasir ke dalam wadah. Beri air panas dan aduk hingga gulanya mencair. Setelah itu, campurkan tepung beras sambil terus diaduk. Adonan diaduk hingga menjadi kental.
Untuk membuat kue karas-karas ini, adonannya tidak boleh terlalu kental dan encer. Untuk melihat adonan terlalu kental atau tidak biasanya, adonan diangkat seperti ini. Setelah adonan cukup kental, saatnya untuk proses penggorengan. Panaskan minyak dengan api besar. Agar bentuknya mirip dengan mie, masyarakat sekitar biasanya menggunakan batok kelapa yang dilubangi kecil-kecil atau kaleng yang dilubangi. Adonan dituang ke dalam batok kelapa lalu digoyangkan di atas minyak panas hingga terbentuk seperti mie dengan lapisan yang tipis. Agar teksturnya tetap renyah, maka digunakan minyak yang banyak atau cara deep frying. Selanjutnya bentuk menjadi bulat selagi karas-karas masih panas, lalu tiriskan. Kue karas-karas ini dapat bertahan lama jika disimpan dalam toples yang kering dan kedap udara. Rasa manis dan juga renyahnya kue karas-karas akan sangat terasa saat Anda mencicipinya. Dan kue ini adalah oleh-oleh yang wajib Anda bawa saat berada di Kota Luwuk. Berarti ini yang disebut tatip. Sahabat Ragam, satu lagi kue yang harus Anda cicipi saat berada di Luwuk. Inilah kue katiri. Kue berbahan dasar dari beras ketan ini biasa dijual di pagi hari. Berikut bahan-bahan untuk membuat kue katiri. Pertama, cuci beras ketan hingga bersih. Setelah itu, masukkan pada wajan dan ratakan. Tambahkan santan secukupnya pada beras ketan, lalu masak hingga santannya meresap. Selanjutnya, kita buat adonan untuk lapisan atas. Aduk telur, gula pasir, dan gula merah cair. Sudah? Boleh? Sudah. Oh, terakhir Lalu tambahkan tepung terigu dan kocok kembali hingga rata. Setelah santan meresap, beras ketan kemudian dimasukkan ke dalam loyang. Sebelum dimasukkan, loyang diberi margarin agar tidak lengket. Ibu, ini udah saya oles semuanya, menteganya. Oh, dimasukkan ya. Setelah beras ketan dimasukkan ke dalam loyang, ratakan dan kukus adonan hingga setengah matang. Sampai matang. Jika sudah setengah matang, masukkan adonan gula merah cair dan bahan lainnya di atas beras ketannya. Kukus kembali hingga matang. Jika sudah berubah warna, kue katiri siap untuk diangkat dan Anda nikmati. Dari bentuknya saja sudah menggoda, bukan? Lapisan atas yang terdiri dari gula jawa cair, tepung terigu akan terasa manis dan lembut. Sedangkan lapisan bawahnya yang merupakan ketan sangat mengenyangkan. Karena termasuk kue basah, katiri hanya tahan paling lama 2 hari saja. Nah, pastikan kalau Anda berkunjung ke Kabupaten Banggai, jangan lupa untuk menikmati kue yang satu ini ya. Menikmati kuliner sudah, mencicipi kue tradisional Banggai juga sudah. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk menikmati keindahan alam yang dimiliki kabupaten yang ada di ujung timur Sulawesi ini. Sahabat Ragam, meskipun Luwuk terkenal akan cuacanya yang terik, namun di sudut lain dari kota ini memiliki kesejukan yang patut Anda coba. Nah, salah satunya di sini, air terjun Ayos. Ayos adalah nama aslinya, namun masyarakat sekitar lebih mengenal dengan nama air terjun Lau Marang. Lau Marang sendiri adalah nama orang yang membuka akses jalan hutan menuju air terjun Ayos ini, sehingga air terjun ini dikenal juga dengan air terjun Lau Marang. Untuk dapat menikmati kesejukan air terjun ini, Anda perlu menggunakan kendaraan roda 2 berjenis motor trail, karena memang jalannya yang masih berupa tanah dan sulit untuk dilewati. Perjalanan pun kami mulai dengan medan yang naik turun dan terjal. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk sampai di tempat kami menitipkan motor.
Dari sini kami harus berjalan sekitar 10 menit dan masuk ke dalam hutan yang masih terjaga keasriannya. Meskipun medan yang dilalui cukup sulit, namun semuanya akan terbayar saat sampai di muka air terjun Ayos ini. Air terjun ini memiliki tempat yang cukup luas untuk Anda menikmati keindahannya. Saat kemarau, airnya akan membentuk dua air terjun. Seperti sekarang ini. Jika musim hujan, akan menjadi satu dan semua batu akan tertutupi oleh air yang jatuh dari mata airnya. Air terjun Laumarang ini juga disebut sebagai air terjun yang paling indah dan megah di Luwuk. Tak heran jika air terjun ini dijuluki rajanya air terjun Luwuk. Selain kesejukan yang ditawarkan, kapanpun Anda kesini, debit airnya akan tetap kencang. Kita dapat memanjakan diri dengan bermain air di kolam yang tercipta secara alami di bawahnya. Mendapati tempat dengan pemandangan seindah ini, tentu saya wajib mengabadikannya. Hanya memiliki air terjun dan kolam air yang megah, di sini juga terdapat goa yang berada di seberang. Jika ingin ke sana, memang harus berenang. Selamat mencoba, sahabat! Satu lagi tempat wisata yang wajib Anda kunjungi di Luwuk yaitu Pantai Kilo 5. Kilo 5 adalah wisata yang menjadi ikon dan andalan dari kota Luwuk. Objek wisata ini ramai dikunjungi oleh masyarakat kota Luwuk karena letaknya dekat dari kota. Ombak pun beriring menghempas pantai mengiringi keceriaan pengunjung. Bersampan, berenang, hingga snorkeling dapat dilakukan di Pantai Kilo 5. Keunikan nama Pantai Kilo 5 ternyata memiliki arti yaitu letak pantai yang hanya 5 km dari pusat kota Luwuk. Selain namanya yang unik, ternyata letaknya di pinggiran kota dan berada di jalur Trans Sulawesi. Dengan itu, lokasi ini mudah dicapai dari arah mana saja. Meskipun berada dekat dengan kota, Pantai Kilo 5 ini memiliki air yang jernih dan tidak ada sampah. Pantai ini memiliki hempasan pasir yang putih dan air laut yang jernih. Pada pagi hari dan jika langit sedang cerah, pengunjung pun bisa menyaksikan keindahan saat matahari terbit. Pantai Kilo 5 juga memiliki pemandangan bawah laut yang indah dan masih terjaga keanekaragaman terumbu karangnya. Keunggulan beraktivitas snorkeling di Pantai Kilo 5 adalah kita dapat menikmati pencahayaan matahari yang merata di perairan yang dangkal dan jernih, sembari melihat alam bawah laut yang mempesona. Pada salah satu spot, Anda dapat menjumpai clownfish atau ikan badut, Nemo yang lincah dan lucu. Nah, usai melakukan kegiatan air, pengunjung dapat melepas kepenatan sembari menikmati jajanan yang ada di kios sepanjang pantai. Pastikan Anda mengunjungi Pantai Kilo 5 saat singgah di Luwuk ya. Sahabat, jangan beranjak dulu ya. Ragam Indonesia masih akan hadir untuk memberikan informasi yang unik dan menarik lainnya. Tetap di Ragam Indonesia.